adalah kemampuan mencari dan memanfaatkan informasi secara efisien. Nah, dengan adanya satu teknologi yang kita miliki pada saat ini, kita memang harus mampu mengembangkan dan mencari serta memanfaatkan informasi secara efisien. Jadi ini sangat kita perlukan ketika kita memang berkaitan dengan teknologi yang pada saat ini. Kemudian berikutnya atau yang ketiga itu tentang penggerak budaya digital. Ragam kolaborasi platform memungkinkan dengan mudah berbagi data dan informasi dengan cepat. Ya, seperti yang disampaikan di awal ya. Jadi dengan adanya teknologi tentunya ada banyak kemudahan ya di dalam mencari informasi data, dan ini juga bisa kita lakukan dengan cara yang cepat. Kemudian yang kedua, literasi informasi sekarang ini tidak terlepas dari teknologi digital. Nah, ini hampir semua informasi itu bisa kita dapatkan dengan teknologi digital ya. Jadi kita bisa contohkan mencari informasi apa saja itu bisa kita browsing dari internet ya, mungkin dari Google, kemudian dari Yahoo atau dari media sosial. Artinya bahwa informasi-informasi saat ini bisa kita peroleh dari mana saja, utamanya dari teknologi digital tadi. Skill yang dibutuhkan di era digital, dan ini seperti yang disampaikan juga pada narasumber pertama, bahwa kita harus memahami apa saja yang perlu kita siapkan di dalam era digital untuk yang saat ini. Jadi sangat kita harus memahami kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan ketika kita sudah memasuki zaman era digital saat ini. Nah, di sini ada tiga poin tentang kolaborasi platform dan literasi informasi. Yang pertama itu adalah digital teknologi telah memungkinkan berkembangnya bentuk budaya berjejaring, kolaboratif, dan partisipatory. Nah, di sini adalah bisa dilihat dengan adanya teknologi sekarang itu kita memungkinkan terjadinya berbagi data atau ya, pengiriman data antar daripada sesama media sosial. Ini bisa pakai Terabox, kemudian bisa pakai Google Drive, kemudian bisa pakai aplikasi atau platform yang lain. Yang mana di sini intinya dengan teknologi ini maka kita bisa melakukan berbagai data informasi atau mengirim informasi antar dari platform teknologi yang ada. Kemudian yang kedua, memungkinkan sharing dokumen atau file seperti Google Drive, kemudian Dropbox, SharePoint, Box, YouTube, dan sebagainya. Nah, di sini juga merupakan bentuk teknologi dengan cara berbagi dokumen tadi ya. Jadi menggunakan Google Drive atau Dropbox atau SharePoint ini adalah media-media yang bisa kita lakukan ketika kita ingin berbagi file ataupun data. Jadi kita tidak perlu lagi berbagi data itu secara manual, tetapi bisa kita lakukan pada saat itu juga dengan menggunakan media atau perangkat yang kita miliki. Kemudian yang ketiga itu adalah platform komunikasi seperti WhatsApp, kemudian Line, Skype ya, dan Zoom ataupun yang lainnya. Artinya dengan media atau platform tersebut kita bisa melakukan komunikasi. Kita bisa melakukan chat kepada seseorang dengan cara media-media tadi. Dan bahkan media sosial ini bisa kita gunakan untuk menunjang atau mendukung daripada pembelajaran utamanya di satuan pendidikan. Nah, dari budaya digital yang saya sampaikan tadi, saya akan mengarah atau menerapkan di satuan pendidikan. Jadi dengan kita mengenal adanya budaya digital atau kita memang tidak boleh meninggalkan teknologi ya, karena memang tuntutan pada zaman sekarang, maka di sini tujuan daripada penerapan budaya digital dalam pembelajaran di satuan pendidikan itu adalah yang pertama, menciptakan suasana kelas belajar yang mandiri, inovasi, dan efektif dengan pemanfaatan portal rumah belajar, Google Form, kemudian PowerPoint, dan Canva for Education. Artinya,
ada banyak plafon yang bisa kita gunakan, utamanya oleh Bapak Ibu guru dan siswa, utamanya SMK Negeri 2 Madiun ya, dengan memanfaatkan daripada portal-portal yang disediakan oleh pemerintah, ya mulai dari Rumah Belajar, Google Form, kemudian PowerPoint dan Canva for Education. Bahkan untuk Canva ini sendiri pun juga sudah diberikan khusus untuk pendidikan ya, untuk pendidikan. Kemudian yang kedua, mewujudkan merdeka belajar, yaitu dengan memberikan kebebasan siswa untuk berekspresi, berkreasi, dan berinovasi menggunakan media teknologi HP dengan pemanfaatan portal Rumah Belajar, Google Form, dan WhatsApp. Nah, artinya di sini sama, jadi dengan kurikulum merdeka atau dengan merdeka belajar, maka memberikan kebebasan kepada siswa untuk berekspresi atau berkreasi ya, daripada apa yang Bapak Ibu guru gunakan menggunakan portal-portal yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah melakukan pendekatan yang berpihak kepada siswa. Jadi guru dan siswa duduk bersama dalam satu forum melalui aplikasi portal Rumah Belajar, Google Form ataupun Canva for Education. Jadi dengan menggunakan aplikasi tersebut, maka di sini diharapkan antara guru dan siswa itu bisa berinteraksi dengan menggunakan plafon yang sudah digunakan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini tentunya akan mendukung daripada pembelajaran sebagai media selain media-media yang lain. Nah, adapun untuk tujuan yang keempat, mengakomodasi keberagaman budaya positif dan sumber daya sekolah dengan cara mentaati tata tertib dan budaya sekolah, serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sekolah untuk dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka mewujudkan